Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya.
pada waktunya.
Baiklah, ibadah pemakaman atas meninggalnya Papa Opa yang terkasih Bapak Yusuf Bernard Roong dengan tutup usia 92 tahun 4 bulan 25 hari, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2021 segera kita akan melahirkan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan rangkaian acara yang akan kita jalani bersama-sama di siang hari ini. Pertama, ucapan selamat datang oleh pewara. Kedua, pembacaan riwayat hidup. Ketiga, ibadah yang nantinya akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Oliva Mantikmongi, Master Teologi. Keempat, sambutan dari pemerintah. Kelima, ucapan terima kasih keluarga. Keenam, penyerahan diakonia. Ketujuh, ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Perkabungan yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama, kita sebagai umat ciptaan dan kepunyaan Tuhan, kita patut memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita pun boleh ada di tempat bangsal duka cita ini bukan karena diundang oleh keluarga yang berduka, tetapi di sini kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan yang Tuhan boleh berlakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga Roong Runtukahu, di mana Tuhan telah memanggil pulang Bapak yang terkasih, Bapak Yusuf Bernard Roong, yang orang kenal dengan sapaan sayang-sayang Bapak Mowo, untuk kembali ke bangkuan Bapak di surga dengan tutup usia 92 tahun 4 bulan 25 hari. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menjamin penghiburan bagi keluarga, tetapi kita mengaminkan bahwa penghiburan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu, saya selaku penuntun acara menyampaikan selamat datang bagi kita semua. Selamat kita mengikuti acara demi acara. Kita pindah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan, diwakilkan oleh seorang cucu. Disilakan. Kesempatan yang diberikan, saya mewakili keluarga dari Bapak Opa. Bapak Yusuf Roong menikah dengan Aci Solang, dikaruniai 2 orang anak. 1. Almarhum Ari Roong. 2. Yusuf Bernard Roong atau biasa dipanggil Mowo. Setelah Opa Yusuf almarhum, Oma Aci menikah lagi dengan almarhum Samuel Momuat dan dikaruniai 2 orang anak. 1. Almarhum Oya Momuat. 2. Almarhum Len Momuat. Yusuf Bernard Roong menikah dengan Elizabeth Runtukahu dan menjadi keluarga Roong Runtukahu, dikaruniai 12 orang anak. 1. Almarhum Iding Roong. 2. Suat Roong menikahi Rosya Keuntur, dikaruniai 1 orang anak. 3. Kelek Roong menikahi almarhum Mari Wowor, dikaruniai 2 orang anak. Setelah Mari almarhum, Kelek menikah lagi dengan Nona Sarese. 4. Samuel Roong menikahi Novel Pangemanan dan dikaruniai 4 orang anak. 5. Alex Roong menikahi Femi Tuda, dikaruniai 6 orang anak. 6. Seli Roong menikahi Esmi Legi, dikaruniai 5 orang anak. 7. Marlen Roong menikahi Niko Mamahit, dikaruniai 5 orang anak. 8. Dece Roong menikahi almarhum Yori Korompis,
dikaruniai 3 orang anak. Setelah Yori almarhum, DC menikahi lagi dengan Silvana Dien. 9. Agustina Roong menikahi Petrus Sandak, dikaruniai 7 orang anak. 10. Ani Roong menikahi Denny Wowor, dikaruniai 2 orang anak. 11. Markus Roong menikahi Erni Dato, dikaruniai 4 orang anak. 12. Joli Roong menikahi Linda Tampinongkol, dikaruniai 6 orang anak. Yusuf Bernard Roong semasa hidupnya menjadi sebagai pamong desa, kalau sekarang disebut perangkat desa di Tumbatu, tahun 1970-an lanjut sampai tahun 1980-an sebelum pemekaran, dan tahun 1985 sampai tahun 1992 menjadi tukang palakat di Desa Pisah sejak masa Desa Pisah sebagai desa persiapan waktu Desa Pisah masih di Kampung Tua. Itulah riwayat hidup dari Papa Opat tercinta. Terima kasih. Selamat jalan Pada acara yang berikut, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Oliva Mantikmungi MTA. Selamat siang dan shalom kaum keluarga yang berduka cita, kita sekalian, umat, jemaat, dan masyarakat. Marilah kita mulaikan ibadah upacara pemakaman dari almarhum Bapak Yusuf Bernard Roong dalam keluarga Roong Runtuh Rahut dengan tutup usia 92 tahun 4 bulan 25 hari. Sambil berdiri kecuali keluarga, mari kita menyanyi Allah berdiri. Yang tak dapat mengerti mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan beri, adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tidak meninggalkan ciptaannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Hai, mari sembah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada ibu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu kembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hak kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati sebagai hamba. Tuhan pencipta alam semesta, laut dan segala isinya, termasuk ciptaan-Mu yang paling termulia, yaitu manusia, yang diciptakan melebihi ciptaan yang lain, merasakan dan melihat lagi bagaimana kedaulatan dan kekuasaan-Mu Tuhan, yang Tuhan nyatakan lagi di keluarga hamba-Mu, keluarga besar Room Runtukahu, dengan mengambil kembali milik kepunyaan. Dan sadarlah kami Tuhan, bahwa Engkau pencipta, dan kami Tuhan sebagai kuasa Tuhan yang memampukan kami teristimewa keluarga yang berduka cita. Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kami semua, agar kami boleh memahami, mengerti setiap perkataan firman. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 30 Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat 13. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, carilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Kaum keluarga yang berduka cita, istri, ibu yang kekasih, Ibu Elizabeth, anak-anak, para cucu, saudara bersaudara, bahkan Cece, kita sekalian. Ketika peristiwa duka cita kita alami, maka ada 3 hal yang selalu diingatkan. Dan kita manusia, saya dan ibu bapak saudara, hanyalah ciptaan Tuhan. Dan kehidupan kita fana. Yang kedua, setiap kali ada peristiwa duka cita, kita diingatkan
bahwa kita tidak sendirian. Kita bisa bayangkan, tadi bercerita di Kuntua, bayangkan kalau cuma satu anak kan, kong cuma kadin pelsus, bagaimana juga perasaan kan? Tapi syukur karena banyak anak, 12 tadi. Tapi bukan berarti tidak ada duka cita. Pasti ada rasa duka cita. Ada tangisan tadi. Ada penyesalan. Mau baku apa? Mau baku dapa lagi tempo apa? Kan? Itu ungkapan-ungkapan penyesalan dari anak-anak karena memang sudah boleh baku dapa. Bahkan orang mau bilang selamat jalan pun so mati. Tapi pasti ada sukacita yang dialami. Karena coba anak-anak lihat yang melayat di tempat ini banyak sekali yang datang. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Bukan karena dengan banyaknya yang datang, tapi kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkarya bagi dunia dan manusia melalui karya selamat dalam peristiwa agung salib dan kebangkitan. Sehingga walaupun kita berduka cita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Hal yang ketiga, ketika ada duka cita, kita diingatkan bahwa ada penyadaran, ada kesadaran diri bahwa kehidupan kita seperti lembah kekelaman yang akan diganti dengan lembah sukacita. Ada kebahagiaan di balik duka cita yang dialami oleh kaum keluarga. Artinya kita diingatkan bahwa siapakah kita ini dan siapa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang rohnya turut bekerja, yang roh kudusnya terus menyertai saya dan ibu bapak saudara dalam segala hal. Bagus ageng kang bersama Penatua Syamas, ternyata dengan Oma Leida Saki enak gampang dan tidak mudah membesarkan, membiayai, menghidupi untuk 12 anak, belum tuh cucu-cucu kan. Beda sekarang, pamong desa dulu nyanak dapat gaji kan, kerja bakti. Tapi inilah pemberian diri dari suami, papa, opa yang kekasih. Dari sejak tahun 70-an sejadi pamong desa sampai 80-an, bahkan ketika pindah dipisah jadi coba palakat kan, jaka saya mungkin saya beritakan, mungkin sekarang juga sama dengan perangkat desa atau kepala-kepala urusan. Dan ini anak-anak bangga dalam kesederhanaan, dalam kekurangan dan keterbatasan dari suami, papa yang kekasih. 12 orang anak boleh sukses. Bayangkan 12 orang anak semua, tapi di mana? Banyak katut yang mau hadir. 12 orang anak tidaklah mudah. Bahkan ada yang Tuhan pakai secara luar biasa dalam tugas dan tanggung jawab. Ada pamatuan dipisahkan Pak Alex sebagai pelayan khusus di dalamnya. Dan ini kebanggaan dari istri dan anak-anak cucu. Ternyata almarhum ini, beliau telah menjadi berkat. Maka karena itu tidak salah ungkapan pengakuan iman dari pemazmur. Ya Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Ada pengakuan iman, ada pengharapan, ada kekuatan. Bahwa kain kabung diganti dengan sukacita. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ada kekuatan baru, ada semangat dan pengharapan bahwa ternyata Tuhan Allah tidak membiarkan kehidupan dari pemazmur. Karena itu juga pemazmur mengungkapkan,
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Jadi Tuhan Allah tidak membiarkan kehidupan pemazmur ketika mengalami berbagai tantangan dan hal menarik-narik. Kain kabungku telah kau ubah, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ada orang yang ketika mengalami hal seperti ini, ada yang memang kehilangan pengharapan, bahkan putus asa. Tetapi sebagai orang percaya yang telah mengalami karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus, maka kiranya keluarga tidak akan kehilangan pengharapan. Karena banyak masyarakat di Toba Batu 1 ini tahu bagaimana kehidupan dari almarhum suami papa yang kekasih. Selagi beliau hidup dan sehat kuat, pasti sudah jadi berkat, bukan hanya bagi istri dan anak-anak cucu, tapi jadi berkat bagi kita semua. Pendeta masih dari biar kurang satu kali jadi di ibadah kolom di kolom 3, tapi keluarga ini termasuk keluarga opa dan oma memberi diri, karena itu jadi berkat anak-anak. Tuhan pakai jadi pelayan khusus, Tuhan pakai jadi perangkat desa, Tuhan pakai jadi hukum tua. Ya, anak gampang itu. Dan karena itu segala hal yang telah ditaburkan oleh Papa, segala budi baik, segala kebaikan, itulah yang menjadi berkat bagi anak-anak cucu seluruh pelayan khusus jemaat Genim. Shalom teman-teman. Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji kau tak senang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Akhir dari istri dan anak-anak melalui pemberian sekarangan bunga, ibu yang kekasih, tapi dalam percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dan Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melintang. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur rasa jiwa dan raga, tak percaya
air mata. Segala dosa ku mohonkan ampunannya. Hai anak-anakku, Seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah dahulu lagi. Tiada mungkin kembali. Tiada nama seharu namamu lagi. Tiada, dan novel tentang anak. tiada lagi. Anak keempat, Alex dan Penny serta anak. Pak hukum tua. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kau rangkai air mata Selanjutnya anak kelima, Sally dan Desni serta anak. kau ubah kabut hitamku menjadi sudra. Kepahitan, kesukaran Selanjutnya kau ubah jadi bintang-bintang. anak keenam, Kau rangkai Len dan Nico serta anak. jadi betapa beda jalan dari jalan seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku Anak punya ketujuh, Ray dan Silvan Sri. ya seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi Christine dan Chris serta anak. seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi Selanjutnya anak kesembilan, Ani dan Denny serta anak. betapa beda jalanmu
Ingatlah firman Tuhan, harga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihi. Selanjutnya mewakili para cucu, Rafika dan Sheila. Mereka yang boleh beristirahat dari jendela mereka, karena segala kekuatan mereka menyertai. Marilah kita mempersembahkan persembahan diakonia sambil menyanyi. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah berkarya bagi dunia dan manusia, yang telah datang bagi dunia dan manusia, dan yang telah menjadi Tuhan dunia, Juru Selamat manusia, kekasih jiwa. Oleh sebab itu kami patut bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah duka cita yang mendalam yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, keluarga Roong untuk Kahu. Mereka berduka cita, ada tangisan dan air mata, karena ditinggalkan oleh suami, papa, opa, saudara yang kekasih. Tetapi Tuhan yang baik, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sumber pertolongan dan sumber penghiburan kami. Firman-Mu kiranya menguatkan keluarga yang berduka cita, menghibur mereka, menopang mereka, dan menyertai memelihara mereka di saat-saat dalam duka cita, agar benar bahwa yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabung telah Kau buka, dan pinggang Engkau ikat dengan sukacita.
ada kekuatan baru, ada semangat dan pengharapan yang akan terus dialami, dimiliki oleh keluarga besar Roong Runtukahu, istri Ibu Oma Elizabeth. Tuhan beri penghiburan, kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan menghadapi masa duka cita yang mendalam. Anak-anak, Tuhan beri semangat dan pengharapan melanjutkan hal-hal yang baik yang pernah ditabur oleh almarhum Bapak Yusuf Bernard Roong. Kami bermohon, pakailah anak-anak dalam kerja dan tanggung jawab pelayanan dimanapun mereka Tuhan utus untuk melayani Engkau di bidang apa saja. Buat anak-anak untuk jadi berkat dan kebanggaan bagi banyak orang, sehingga tidak jadi sia-sia benih-benih iman yang telah ditaburkan oleh suami, papa, opa yang kekasih. Para cucu dan cici diberkati. Kami semua, para pelayat umat, jemaat dan masyarakat yang menyatu di bangsal duka cita ini, diberkati pribadi dan keluarga. Saya memohon Rompas SE dan juga ada anggota Dewan Penatua Bapak BRT Rumohon. Demikian pun diberkati pemerintah yang ada di Desa Tombatu 1, Hukum Tua Syamas Ibu Heni Manopo Tumiwa secara pribadi, tapi juga keluarga, semua perangkat desa, aparat yang ada BPD, PKK selalu disadarkan bahwa Tuhan pencipta dan kami adalah ciptaan Tuhan. Maka kami harus tunduk dan takluk kepada kekuasaan dan kasih-Mu. Hiburkan keluarga, kuatkan mereka agar mereka mampu melewati masa duka cita. Kumpul sebagai bentuk simpati dan empati dari kami semua untuk keluarga besar Roong Runtukahu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu bersama dengan panitia di Jaga 5, Kepala Jaga 5 Bapak Polak James, bahkan panitia sosial duka diberkati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, syukur permohonan kami. Dan Engkau Tuhan menyertai acara demi acara, termasuk ketika di ladang pekuburan. Ya Tuhan, Engkau dipuji, dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh kasih diundang berdiri. Mari kita menyanyi Indah Rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita mohon berkat. Maka berkat kekuatan, ketabahan, dan semangat baru akan senantiasa dilimpahkan Allah bagi keluarga, bahkan jemaat sekalian.
silakan duduk kembali. Kami dari Badan Pekerja, seluruh pelayan khusus bahkan jemaat Kemin Shalom Pembatu Satu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga, ibu, anak-anak cucu, dan Tuhan sumber kekuatan serta penghiburan yang akan menghibur dan menguatkan keluarga untuk boleh melewati masa duka cita yang mendalam ini. Sekali lagi, kami dari Badan Pekerja, seluruh pelayan khusus yang ada bersama guru agama dan vikaris pendeta mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kamah mengenangi ini ngumal. Makasih banyak, dan untuk ibadah di ladang pekuburan dilayani oleh Penatua Bapak Yance Penggala. Selanjutnya diserahkan pada penuntun acara. Disampaikan terima kasih buat Pendeta Ibu Oliva Mantik Mungi MTH yang sudah menjadi saluran berkat kita di siang hari ini. Biarlah firman itu boleh memberikan penguatan, bahkan penghiburan bagi kaum keluarga yang berduka. Untuk itu sekali lagi disampaikan buat Ibu Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Kita pindah pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan pemerintah. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan yang terhormat Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu Bapak Penatua Berti Sefri Rumohoi. Dengan kasih diundang.